maaf kata, jurusan biologi sambil rebahan, melihat cicak di plafon yang sementara melakukan reproduksi, ambil, masukkan ke Google Doc, bahas proses reproduksi cicak. Jadi banyak loh objek-objek di sekitar kita yang bisa menjadi pemicu atau yang kita bahas untuk menjadi sebuah tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiyati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Acara didaktif yang ke-23 bersama Kanda Ismail Jamaluddin, atau biasanya kalau saya menyapanya Kamail. Kamail ini senior saya juga di MAN 2 Makassar. Jadi kalau beliau mungkin masih MAN 2 Makassar, walaupun hari ini sudah MAN 2 Makassar kembali, tapi saya adalah alumni MAN Model Makassar, Kak. Ya. Bro, kudi. Walaupun jarak usia jauh, tapi insya Allah beliau kelihatannya dari rupa katanya lebih muda. Tapi usia tetap lebih muda saya, Kak. Kamail, kita ngobrol, Kak, tapi untuk para warganet, atau kata orang kebanyakan netizen, pada kesempatan kali ini kita ingin memberikan semacam door prize atau giveaway, ataukah semacam hadiah buat teman-teman, karena yang langsung jadi pembicara saya ini, atau ya saya tidak disebut pembicara sih, lebih tepatnya bintang tamu saya di acara didaktif ini, yakni Kanda Ismail Jamaluddin yang merupakan ASM Non-Bupel Erlangga Cabang Makassar. Begitu, Kak, ya? Dan harus dijelaskan nanti juga, Kak, apa itu ASM Non-Bupel Erlangga Cabang Makassar. Jadi beliau ini nanti kita butuh penjelasan sejak kapan di Erlangga, Kak, dan mengapa mau memilih untuk menjadi keluarga besar dari Erlangga. Setelah itu kita masuk di materi kita, lebih tepatnya obrolan kita berkaitan dengan hasil olah rasa dan pikir menuju literasi terpublikasi. Berkaitan dengan door prize, sekalian Kamail mungkin bisa memberikan penjelasan berkaitan door prize kita ataukah giveaway kita pada sore ini, sehingga teman-teman bisa antusias. Jadi rugi betul mereka yang tidak ikut andil dalam diskusi atau obrolan pada kesempatan kali ini. Sebagai pembuka, Kamail, kenapa mau menjadi keluarga besar di penerbit Erlangga? Iya, baik Linda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya di penerbit Erlangga itu baru sekitar 16 tahun lah. 16 tahun yang lalu saya masuk di penerbit Erlangga dan konsisten sampai sekarang. Kenapa sih saya bergabung di Erlangga? Karena saya waktu kita sekolah dulu, guru agama kita sering menyampaikan amal jariah. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Karena saya bukan guru, berarti saya bisa sharing dong ke guru-guru. Nah, guru yang melanjutkan nanti ke para siswa. Ya kan? Jadi ada asbabun, ada penyebab. Salah satunya itu tadi. Jadi guru yang menyampaikan amal jariah dari guru, tapi sedikit banyak ya prosesnya dari kami. Makanya saya lebih senang sekali kalau ada semacam pelatihan-pelatihan guru, saya melibatkan diri, mensukseskan pelatihan itu. Ada beberapa yang saya terlibat langsung sebagai narasumber. Ya harapan itu tadi, kita menjadi salah satu penyebab sehingga hal-hal yang bermanfaat itu sampai ke siswa. Nah, siswa menerapkan nanti di kehidupannya nanti. Syukur-syukur kalau siswa itu tahunya ilmu yang dia terapkan kelak bisa membangun, maaf kata, tempat ibadah. Nah, apa implikasinya? Ya karena
ilmu yang didapat sehingga dia bisa sukses dan membangun tempat ibadah, dan akhirnya kita semua ada di dalam siklus tersebut. Nah, itu salah satu pertimbangan saya sehingga saya tetap konsisten walaupun sebenarnya banyak godaan-godaan juga, tawaran-tawaran dari perusahaan lain untuk diminta bergabung. Bahkan 2 tahun semenjak saya baru bergabung di Penerbit Erlangga itu ada tawaran dari beberapa perusahaan rokok seperti Sampurna waktu itu, ada panggilan dari teman, gabunglah di sini untuk dunia marketing, di sini lebih menjanjikan. Tapi kembali lagi ke asas manfaat, saya timbang-timbang, rupanya di ilmu pengetahuan ini asas manfaatnya lebih banyak. Ya. Saya yakin Dinda Andi Karman juga sudah merasakan, apalagi sekarang kan lagi ngambil S3 kan. Iya, nah, berbicara S3 kan pasti literasi yang dibutuhkan untuk referensi pasti tidak sedikit juga. Betul kan? Nah, itu juga implikasinya ke kami untuk literasi para calon doktor, itu banyak juga yang mengambil dari Penerbit Erlangga. Nah, untuk substansi pembicaraan kita sore ini sebetulnya saya lebih sebelum lanjut Kak, apa itu ASN non-pupil? Oh, ya sorry. Kalau kita di Penerbit Erlangga itu ada beberapa divisi. Jadi ada area marketing kita yang harus kita sukseskan. Jadi di Penerbit Erlangga itu ada divisi bupel dan divisi non-bupel. Jadi kalau saya saat ini dipercayakan untuk membawahi wilayah yang menangani seluruh Gramedia se-Kota Makassar. Ya, manage untuk produk-produk kami. Biasa dibantu beberapa rekan-rekan salesman, dan ada juga sales yang perempuan, sales girl, dan juga dibantu beberapa SPG. Kemudian di atas salesman itu ada supervisor. Nah, ya, saya kebetulan di atas para supervisor itu. Jadi kami di wilayah ASN non-bupel itu areanya meliputi seluruh toko buku modern, di dalamnya ada Gramedia, kemudian di toko buku tradisional seperti toko buku dunia ilmu, toko buku iya, Bina Ilmu, Siswa, Arena, itu semua ada di area manajemen kami. Nah, terus setelah toko buku, kita juga dibebankan untuk perguruan tinggi. Jadi seluruh perguruan tinggi Kota Makassar ini itu ada di wilayah manajemen saya, di wilayah ASN non-bupel. Jadi kampus-kampus itu otomatis kami harus kenal area pemasaran kami di situ. Dari kampus Unhas, UNM, UNM, UMI, semualah kampus-kampus yang ada di Kota Makassar. Nah, kemudian setelah kampus, kami juga dibebankan untuk mensukseskan di jenjang PAUD. Jadi ratusan TK yang ada di Kota Makassar itu adalah area liputan atau coverage dari para tim saya saat ini. Nah itu, 2 tahun atau 1 tahun lalu kalau tidak salah itu kami gencar melakukan pelatihan khususnya di guru-guru PAUD ya. Di guru-guru PAUD itu kita begitu gencarnya melakukan pelatihan, termasuk pelatihan ICT. Nah, rupanya pelatihan ICT yang kami lakukan kemarin itu sama seperti pelatihan ICT yang pernah kami lakukan di kabupaten-kabupaten. Itu ada hikmah di dalamnya, termasuk pada masa pandemi ini. Jadi pada saat itu kita mencoba mendrill para tenaga pendidik untuk bagaimana lebih familiar lagi dengan yang namanya IT. Baik itu gadget laptop maupun gadget handphone. Nah, alhamdulillah ada beberapa customer kita mengatakan, terima kasih Pak Ismail karena Bapak Allah sehingga kami lebih familiar, bisa mengetahui beberapa aplikasi yang bisa kami terapkan saat ini untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, itu ada hikmah di balik semua kegiatan yang sudah kita lakukan di Penerbit Erlangga ini, sehingga kedepannya nanti saya sebentar masuk ke segmen produknya kita, bahwa kami tuh sekarang ini saat ini concern ke produk-produk e-book. Kenapa e-book? Nah, itu nanti yang akan kami jelaskan lebih lanjut. Ya. Sip. Langsung masuk substansi diskusi kita, Kak. Apa yang dimaksudkan dalam substansi tema yang kita usung hari ini, yakni hasil olah rasa dan pikir menuju literasi terpublikasi. Artinya pasti kita butuh relasi dengan Erlangga pastinya ke depan. Mungkin begitu, Kak? Betul. Betul. Jadi pada prinsipnya saya sering mengatakan kalau ada seminar, ada workshop,
kemudian pelatihan-pelatihan guru, saya sering mengatakan bahwa guru atau kita generalisir saja, sebetulnya semua manusia itu berpotensi menjadi penulis. Terbukti semua orang yang memiliki gadget, yang memegang handphone saat ini, hampir setiap hari itu menulis. Menulis dalam bentuk pesan, menulis dalam bentuk status, berkeluh kesah di sosmed, curhat di sosmed. Nah itu ketika dikumpul, diakumulasi, sejak mereka pegang handphone, berkenalan dengan sosmed, apakah itu Facebook, IG, maupun Twitter, dan lain-lain, kalau itu dikumpulkan, tidak menutup kemungkinan akan menjadi buku yang setebal Al-Quran. Nah itu. Nah, potensi-potensi olah pikir dan rasa itulah apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan. Ketika ada korelasinya dengan hal-hal yang positif, kenapa tidak dituliskan, dituangkan dalam bentuk tulisan? Apa yang dilakukan oleh guru, para penulis-penulis Erlangga untuk membuat buku, itu berawal dari olah pikir. Dari perasaan, wah, literasi kita masih kurang tentang fisika, tentang biologi, ada hal yang harus saya ulas. Nah, berawal dari perasaan kurangnya itu, kemudian dipikirkan, membuat kerangka tulisan, dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, itulah cikal bakal terjadinya sebuah buku. Nah, buku saat ini kan berkembang, bermutasi bentuknya dari versi cetak, kemudian bermutasi menjadi versi digital atau e-book. Kita saat ini sudah tidak begitu sulit untuk membuat sebuah buku. Sengaja saya sampaikan di beberapa ulasan juga di flyer atau poster yang disebar oleh teman-teman di sosmed. Di situ saya sampaikan bahwa untuk menjadi seorang penulis itu memang kita butuh bantuan beberapa aplikasi. Misalnya saja Google Doc ya, Google Dokumen. Itu kan bisa diunduh di Play Store, masuk ke handphone. Itu untuk pengetikan. Jadi aplikasi Word yang ada di laptop itu bisa berpindah ke handphone. Nah, kemudian bisa kita save dalam bentuk Word itu sendiri, kemudian bisa kita ubah menjadi PDF, file PDF itu bisa. Kemudian ketika semua kata-kata sudah kita ulas, sudah kita masukkan ke dalam Google Doc tersebut, ya kita bisa mempercantik kembali tampilan yang ada dengan menggunakan aplikasi yang pasti Pak Andi Karman sudah menggunakan. Itu Canvas kan? Ya, Canvas ini sudah untuk aplikasi untuk mempercantik desain-desain yang ada di sampul buku itu tersebut. Nah, para penulis pun bisa mendesain sendiri loh Pak. Aplikasi Canvas yang ada di Play Store itu bisa mereka desain sendiri. Kemudian Google Doc itu sendiri bisa mereka gunakan untuk menyimpan. Jadi enaknya di Google Doc, di Google Dokumen, tanpa kita save itu tersave sendiri. Tanpa kita save tersave sendiri. Jadi ketika ada di handphone, sambil mungkin penulis sambil baring, guru-guru sambil baring, mereka menulis, mereka lupa men-save, itu tersave otomatis tuh, itu Google Doc. Kemudian supaya hasilnya lebih menarik, seolah-olah ketika di handphone itu kita membaca seperti membuka halaman buku, di Google itu ada aplikasi juga namanya Google Playbook. Google Playbook ini ketika kita pindahkan dari Google Doc, kemudian kita olah di Google Playbook, jadi untuk pindah per halaman itu persis seperti membuka halaman buku. Membuka buku, ya. Apalagi yang kurang? Coba, apalagi kekurangan saat ini? Media untuk menulis sudah ada dalam genggaman. Kemudian untuk tampilan sampul, kemudian isi buku, mau didesain sedemikian rupa, ada aplikasi juga di Play Store namanya Mockup, MOCKUP. Ya, Mockup. Ya, Mockup ini sama seperti Photoshop. Ya, Photoshop ketika kita ingin mempercantik tulisan atau gambar yang ada di dalamnya, itu bisa kita aplikasikan. Jadi saya pikir apa yang tersedia saat ini bukan lagi suatu kendala. Rekan-rekan semua, khususnya para guru, itu bisa lebih aktif untuk menulis apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan. Nah, sama seperti yang ada di tangan saya saat ini.
Nah, ini mengenal Belanda lebih dekat. Ini Iya, loh. iya, iya. Mhm. Ini buku terbitan kami, Mengenal Esensi, Belanda Lebih esensi Dekat. itu ya, Kak? Betul, Esensi ya, terbitannya kentara Esensi, sekali itu. SNI. Iya, iya. Ini logo Anaknya Esensi kan? Erlangga. Nah, Ya, ini anak perusahaan, ini iya masuk saya tahu. dalam keluarga perusahaan. Ah. Ini Mengenal Belanda Lebih Dekat, perjalanan penuh Mhm. makna ke kota-kota di Belanda, Mhm. ya kan? Nah, kata mengenal sesuatu itu bisa jadi sebuah tulisan loh. Di Palopo, mengenal Kapurung lebih dekat, bisa jadi satu Mhm. buku. Mhm. Mengenal objek wisata yang ada di wilayah tertentu, bisa jadi satu buku, ya kan? Mengenal sosok masjid atau gereja atau apa, mengenal lebih dekat sesuatu yang sifatnya kultur atau benda budaya atau segala macam, itu bisa jadi satu buku, Mhm. ya kan? Mulai dari sejak kapan benda ini ada, kenapa benda ini sering dikunjungi, tempat ini sering dikunjungi, kenapa, apa daya tarik dari tempat tersebut. Sama seperti makanan Kapurung, ketika ingin diulas lebih dalam lagi, bisa jadi satu buku. Nah, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti ketika ada yang menyusun tesis, menyusun skripsi, atau disertasi, butuh literasi tentang itu lagi yang menjadi rujukan. Ya kan? Nah, itu yang kadang luput dari perhatian kita, perhatian para tenaga pendidik khususnya. Nah, saya pernah berpikir begini, Pak Andi Karman. Kita itu para mantan siswa, dulu kan kita saya tingkat mantan siswa. Iya, betul. Dulu waktu sekolah itu saya bagaimana sih karakternya? Kan ada segi lupa. Waktu di SD, di TK itu saya karakternya seperti apa sih? Ya kan? Nah, guru ketika dia kreatif bisa menuliskan sesuatu dalam bentuk buku foto, karena buku itu atau tulisan itu tidak seharus atau tidak semuanya berbentuk tulisan. Tulisan, betul, Ada betul, Kak. juga, ya, ada juga dalam bentuk foto. Jadi foto dipindahkan ke Google Doc, pindahkan aja dulu semua. Setelah dipindahkan foto-foto itu baru kita kata-kata, berikan deskripsi, baru kita berikan kalimat, ya kan? Itu namanya buku foto. Siswa-siswa kita per orang, riwayatnya itu kenapa si guru enggan untuk menulis sekaligus mengasah kosakatanya? Si Budi di kelas ini perilakunya setiap hari seperti ini. Dia gemar bermain ini, adalah aktif, sangat-sangat aktif untuk bersosialisasi dengan temannya. Nah, kelak file ini tidak akan hilang. Jejak digital kan udah kita ada, itu bentuk e-book. Ada kebanggaan, rupanya saya dulu. Kelak si Budi sudah jadi bupati. Sudah jadi bupati, dan akhirnya ya itu metode penulisan yang saya maksud. Jadi ada historik setiap tulisan-tulisan dari para guru yang mereka kumpulkan per baik siswa yang jelas, yang kelak jadi inventaris. Itu mereka bisa bukukan, tidak usah dicetak dulu, dalam bentuk file saja, file e-book, ya kan? File e-book yang sudah saya sampaikan metodenya tadi, mulai dari Canva, mulai dari Google Playbook, dan seterusnya. Nah, ketika ini dikumpulkan, kelak si Budi siswa itu ketika jadi bupati, oh saya dulu perilaku seperti itu. Saya rupanya dulu orangnya yang sosialis. Saya dulu orangnya gemar ini kan bisa diangkat lagi sebagai bahan, dalam tanda petik, bahan kampanye. Memang dulu perilakunya si Budi sejak kecil orangnya baik loh. Terbukti histori cerita dari gurunya, memang dulu dia suka menolong temannya. Jadi saat inilah guru-guru berinvestasi menanamkan apa yang ada di depannya. Jadi objek tulisannya itu ada di depan mata mereka sendiri. Yang kadang, yang harusnya saya pikir tidak butuh tenaga besar. Cukup waktu satu siswa itu tergantung dari luangan waktu guru untuk menulis. Karena satu kelas itu paling siswanya berapa orang? 15 paling banyak. 10. Itu sangat diulas. Tak usah terlalu banyak kata-kata, cukup buku foto. Seperti saya sampaikan tadi. Nah, siapa sih yang akan memfoto? Dari mana sih foto itu? Ingat, kamera kita saat ini beda dengan kamera tempo dulu. Dulu mungkin perlu roll ya, film, butuh film. Nah, sekarang kita tidur dengan kamera. Saat ini kita tidur dengan kamera.
24 jam bercengkrama dengan kamera. Kamera apa itu? Handphone. Coba pikir, Dinda. Kita hidup dengan kamera. Setiap saat kita bisa mendokumentasikan apapun. Nah, yang kita dokumentasikan, pindahkan ke Google Doc, berikan sedikit ulasan, kumpul, maka jadilah sebuah. Nah, itulah yang saya maksud, apa yang kita lihat, kita rasakan, kita pikirkan, berawal dari situ, saya pikir itu basic, sangat basic nih. Sangat sederhana, dan akhirnya nanti berjenjang kepada hal yang lebih rumit lagi. Kak, yang menjadi persoalannya mungkin saya mencoba untuk menjadi sebagian besar atau mewakili beberapa teman-teman, proses mendekati penerbit ini yang menjadi masalah. Ada mungkin yang punya semacam naskah, ada mungkin yang seperti dimaksudkan tadi. Justru semakin menariknya sekarang Erlangga yang saya tahu ternyata sudah semakin membuka ruang, bahkan beberapa seperti tadi mengenal Belanda dan seterusnya. Kemenarikannya adalah tidak diseleksi. Ini proses penyeleksian, Kak, yang menjadi substansi persoalan kita hari ini. Bagaimana proses penyeleksian, mungkin kerja-kerja sampai menjadi sebuah buku yang utuh. Itu menjadi pertanyaan sederhananya, Kak. Bagaimana teman-teman yang misalnya di luar sana yang punya naskah, tapi malu misalnya untuk menerbitkan, kira-kira Erlangga kan kita tahu bahwa karya itu tidak sembarang, tidak semacam penerbit, ya kalau meminjam istilah Maile, bukan penerbit kaleng-kaleng. Nah, proses penyeleksian ini yang dimaksudkan, Kak. Apalagi nama baik Erlangga dari dulu sampai sekarang itu luar biasa. Semacam bagaimana prosesnya, Kak, gitu. Silakan, Kak. Ya. Oke. Saya berawal dulu dengan flashback belakang bahwa penerbit Erlangga saat ini sudah berusia genap berusia 68 tahun. Usia 68 tahun itu sudah cukup banyak yang dilakukan, sudah cukup banyak yang dipilah-pilah yang mana yang layak dilakukan untuk saat ini, mana yang tidak. Khususnya dari sisi konten penulisan, pokoknya kedewasaan dalam bergerak. Usia 68 itu bukan lagi dewasa. Bukan dewasa, Kak. Kalau manusia sudah sudah masuk usur. Sudah usur kan, sudah tua. Nah, terkadang para penulis itu berkeluh kesah. Pak Is, naskah saya belum naik cetak. Iya, betul Pak. Betul Ibu. Kami di Erlangga itu, ini penerbit Erlangga senasional. Iya. Semua naskah seluruh Indonesia masuk ke tim editor. Kan prosesnya para penulis ini memberikan naskah dalam bentuk file digital, dalam bentuk CD, atau dalam bentuk via email. Kan Word ukurannya tidak terlalu berat, kecuali ada foto-foto yang ada dalam buku itu. Betul. Nah, kemudian ntar dulu Dinda, banyak yang komplain ini di WA saya, katanya di perpusupiati linknya. Oh, iya, kita sampaikan saja, Kak, bilang masuk di Tandi Karman. Oh, bentar. Oh, gitu ya. Ini banyak guru yang sebetulnya mau ikut ini. Kan kalau dia berteman dengan kita, Kak, bisa masuk gitu. Iya, harusnya dia ini. Harusnya bisa lihat kita punya nang. Tantar saya infokan dulu. Jadi sebetulnya animo untuk menulis itu besar loh di Indonesia. Cuman cara dan waktu yang mereka kurang luangkan. Karena ada prinsip mengatakan begini, saya belum bisa menulis Pak Is, kenapa? Masih banyak masalah. Masalah nggak akan selesainya. Sip. Selesai. Pak Is, saya belum bisa menulis, kenapa Bu? Anakku masih kecil. Oke. Justru itu yang menarik. Bu, kalau anak ibu masih kecil, anak ibu besar, ada lagi kecil, lahir lagi. Kapan mulainya? Ya kan? Jadi tidak akan ada selesainya kalau ibu tidak memulai. Ya, kadang saya stimulan seperti itu. Bahkan ada satu penulis kita yang di Sidrap itu, penulis fisika, itu alhamdulillah royaltinya sekarang mengalir terus. Nah, kita kembali ke pertanyaan Pak Dinda Karman tadi, bahwa di penerbit Erlangga itu sangat selektif untuk naskah.
sangat selektif. Mulai dari relevansi naskah terhadap kurikulum, itu untuk buku pelajaran. Kemudian untuk buku non-pelajaran, istilahnya non-bupel, itu kita relevansinya melihatnya itu ke segmen orientasi pasar. Apakah ketika kita cetak buku atau naskah ini, itu pasar merespon atau tidak? Saya pikir semua penerbit nasional seperti itu, termasuk Gramedia. Semua naskah-naskah yang mereka terima pasti dia ukur. Ini menjual enggak judul? Dari sisi judul dulu di mereka ulas. Ini menjual enggak judul? Ya, dari sisi judul. Nah, kemudian mereka akan pindah kembali ke setelah kita melihat memilah, oh ternyata menjual. Kemudian pasarnya ini, produk ini kemana? Kalau buku pelajaran kan jelas, pasarnya ke pelajar, para siswa jelas. Nah, untuk buku non-bupel, di luar buku pelajaran, pasarnya kemana? Umum. Segmen umum itu apakah ada pemilah agama di dalamnya? Ya kan? Apakah dia khusus agama apa di situ? Kemudian kita lihat kembali populasinya berapa. Bentar dulu saya balas ini. Rupanya ada yang mau masuk. Andi Karman ya? Iya. Andi underscore Karman. Pasti sedang live juga itu, Kak. Artinya bisa lewat IG tak? Bentar. Berarti ada yang belum saya terima ya. Fallback ya? Belum. Yang dia karena follow gitu, Kak. Ini ada Ibu Endi Tenriawaru, Malam Basang, Cindy Nur, Rahid 19, Nur Ahyana Mustafa, ada juga. Ini tentang rasa, termasuk mahasiswa saya, Kak. Dia punya karya, semoga dia tertarik untuk ikut gabung nanti di Erlangga. Ya. Tentang rasa, namanya. Jadi begini, Nurjan. Okay. Untuk para penulis, jangan putus asa. Penerbit Erlangga memang selektif dalam memilah naskah. Kenapa? Karena kita orientasinya memang profit. Kita profit oriented. Kenapa profit oriented? Karena mesin kita satu kali jalan, Pak Andi Karman, itu 1.500 eksemplar. Minimal satu kali naskah itu jalan 1.500. 1.500. Tidak bisa ditawar-tawar 300 saja, 200 saja. Tidak bisa. Jadi desain atau setting mesin itu memang sebesar itu. 1.500 satu kali berjalan mesin tersebut. Nah, ini yang menjadi pertimbangan kenapa kita harus betul-betul melihat sisi komersil dari sebuah naskah. Tetapi jangan salah, ketika naskah itu lolos, tidak tanggung-tanggung juga royalti. Masih ingat buku Ayat-Ayat Cinta? Iya, tahu, Kak. Tahu berapa total royalti yang dia dapat dari novel tersebut? Wah, luar biasa itu anunya itu, Kak. 1,5 miliar dari satu buku saja. Royalti itu. Se-Indonesia. Ayat-Ayat Cinta. Itu royalti yang didapat 1,5 miliar. Itu uang tunai, dalam bentuk uang tunai mereka dapatkan itu. Cash. Habibur Rahman ya, penulisnya. Iya. Penulisnya. Itu belum royalti dari film. Karena novel tersebut difilmkan. Betul, difilmkan. Itu murni pure dari penerbit yang menerbitkan novel tersebut. Nah, yang penting yang pertama niatnya ketika menulis, jangan dulu ke komersil. Jangan dulu. Kesampingkan dulu. Yang penting perkuat naskah itu. Pasti belum diterbitkan, Anda berhak untuk pindah ke penerbit lain. Gitu. Terkecuali sudah MOU. Ketika sudah MOU, ya sudah tekan kontrak, tidak boleh menerbitkan di tempat lain, naskah sudah diseleksi, keputusan untuk royalti, karena royalti itu mainnya antara 10-15% untuk fee royalti. Bayangkan kalau buku Anda terjual se-Indonesia, karena marketing kami Erlangga, penerbit Erlangga itu se-Indonesia sampai ke pelosok. Nah, fungsi marketing kami disitulah fungsinya untuk mendistribusikan produk Anda. Kali 10-15% kesepakatan royalti, berapa yang Anda dapat? Masih ingat mungkin buku fisika Bob Foster? Bob Foster awalnya cuma biasa.
Itu cuma naik motor-motor biasa, sampai saat ini sudah naik Mercy dan beberapa harta yang dia dapatkan dari proses penulisan buku-buku fisika itu saja. Gitu. Jadi itu Linda. Ada yang komplain sinyal kurang mendukung. Biasanya dari sinyal daerah kurang, itu, Pak. iya dari daerah. Sinyal kurang mendukung, Pak. Setengah mati masuk. Oh iya. Kita sampaikan saja Kak, kalau misalnya mereka tidak bisa ikut andil dalam diskusi kita kali ini, cukup ikut nanti di YouTube saya. Jadi di penerbit itu kan ada dua macam, ada yang penerbit komersial kemudian indie. Nah indie ini kan artinya menerbitkan sendiri buku-bukunya. Nah dari situ para penulis-penulis yang menerbitkan bukunya secara indie ini, para penerbit melihat berapa daya serap ketika dia indie. Ada satu penulis kita yang awalnya memang naskahnya dia cetak secara indie, serapannya luar biasa, itu dosen, kemudian menerbitkan dan rupanya serapannya ke mahasiswa itu cukup bagus. Nah akhirnya kita menghubungi dosen tersebut, Pak, gimana kalau naskah ini kita cetak secara nasional? Karena kita mengukur tingkat permintaan dari para mahasiswa itu cukup baik. Mungkin tingkat promosi dari dosen tersebut cukup baik. Nah, naskah itu kita kirim ke pusat pelajari, akhirnya pusat mengatakan iya, kita cetak secara nasional. Kenapa? Karena buku atau naskah dari dosen tersebut adalah bahan ajar, sehingga serapannya untuk secara nasional itu cukup baik. Jadi intinya untuk para penulis pemula, jangan dulu berputus asa. Sekarang buku itu bergeser dari buku versi cetak ke digital. Nah, yang saya kemukakan di awal tadi itu bisa jadi bahan referensi, bahan pertimbangan bahwa kita pun bisa membuat e-book sendiri, mulai dari aplikasi Google Doc, kemudian aplikasi Google Playbook, supaya kelihatan seperti membuka buku ketika kita buka, kemudian percantik dengan kanvas, itu kan bisa kita lakukan sendiri. Intinya sekarang naskahnya dulu. Apa yang mau ditulis? Apa yang ada di sekitar Anda? Apa yang Anda rasakan, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, tulis. Daripada hanya sekedar menguap menjadi sebuah bahan gosip, tuliskan. Ya, tuliskan. Ibu-ibu mungkin bisa menulis, mengenal lebih dekat masakan apa, misalnya mengenal lebih dekat tentang menu apa gitu. Tulis, foto dulu, sehingga foto tersebut menjadi bahan untuk deskripsi. Saya kan tadi katakan, buku itu tidak harus dalam bentuk tertulis semua. Mungkin 50-50, 50% foto, 50% tulisan. Atau mungkin 70-30, 70% foto, 30% tulisan. Atau bahkan 80-20, 80% foto, 20% tulisan. Iya. Jadi, karena terkadang ada orang nanti setelah melihat objek baru mengalir. Oh, ini sama kata-kata kayak. Oh, ini foto siswa saya dulu ketika perpisahan. Maka mengalirlah. Foto tersebut di atas adalah foto perpisahan. Nah, hadir pada acara tersebut adalah Pak Kadis, kemudian hadir pada acara tersebut siapa? Nah, siswa murid saya yang menggunakan baju warna merah adalah murid yang paling berprestasi di kelas atau di sekolah saya. Nah, itu akan mengalir terus membicarakan dan membahas. Tidak terasa dari semua foto-foto yang dikumpulkan di Google Doc akan penuh dengan deskripsi. Saya sudah ada beberapa temuan dari beberapa rekan-rekan mahasiswa. Begitu ada foto menarik, dia masukkan lagi ke Google Doc, masukkan ke Google Doc. Setelah itu dia berikan deskripsi ketika ada waktu senggang. Ya, ketika ada waktu senggang. Kemudian setelah mungkin dia pikir cukup, dia langsung kompres, dia masukkan dalam bentuk file PDF, kemudian di-combine dengan Playbook, didesain covernya dengan menggunakan kanvas, jadi lagi satu buku. Itu tidak terasa loh, tidak terasa akhirnya jadi lagi satu buku. Jadi saya kembali saja ke salah satu contoh yang paling kekinian, yang ini. Kemudian ada lagi satu buku, saya cari dulu. Nah, misalnya seperti ini. Ini salah satu terbitan terbaru kita, Panduan Berinternet Sehat
dan Dan aman aman untuk 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 remaja. remaja. Hmm. Ini penulisnya menganggapnya, saya pernah bertanya, Bu Retno, ini yang Bu Retno, ini konsultannya, Bu Retno, ini penulis waktu dia tulis, ini serius meluangkan waktu atau tidak? Pak, asal Bapak tahu, penulis ini ketika dia tulis tulisan di buku panduan berinternet sehat ini, itu pada saat waktu luang saja, sambil baring mungkin, sambil habis setelah makan di resto, tulis lagi. Karena tidak menggunakan laptop. Sekali lagi, tidak menggunakan laptop. Dia menggunakan HP. Yang saya sampaikan tadi, Iya, aplikasi iya, Kak. Google Doc. Dia menggunakan aplikasi Google Doc. Jadi semua foto-foto yang ada di sini, dia pindahkan. Dia pindahkan, kemudian apa yang dia lihat, kenapa saya katakan, kita foto sendirilah objek-objek yang ada. Kemudian berikan deskripsi. Jangan ciplak dari foto orang lain. Jangan ambil dari Google, jangan unduh dari Google foto-foto kemudian masukkan ke buku Anda. Kenapa? Anda akan kena copyright. Betul, Artinya hak betul, cipta. betul. Di situ Iya, iya. Anda akan kena tuntut. Kita sudah berapa kali kena seperti itu, tidak sedih karena ini hak cipta orang itu dikomersialkan, ya kan? Dikomersialkan. Nah, setelah semua itu berproses, nah harapan kita dari pembiasaan menulis, mungkin berawal dari iseng-iseng, basa-basi, apa yang dilihat sambil jalan, foto, masukkan ke Google Doc, berikan deskripsi. Artinya deskripsi yang kita sampaikan di halaman Google Doc itu sama seperti, mungkin hampir sama seperti di Facebook. Setiap kita Iya. mengupload Betul, betul. foto, Iya, iya, ya Kak. kan, berikan caption, Caption. ya kan. Nah, caption itulah yang menjadi deskripsi. Mungkin akan berkembang. Yang saya mau komentari di sini di foto ini adalah senyum saya. Mohon maaf, senyum saya di foto di atas mungkin kurang sedikit menyenangkan ketika Anda tatap, karena waktu itu saya lagi mengalami hal yang kurang enak. Saya kehilangan handphone, saya kehilangan sesuatu di tempat tersebut, akhirnya saya kepikiran sehingga senyum saya tidak terlalu begitu antusias atau kurang nyaman untuk dilihat. Jadi banyaklah yang kita bisa deskripsikan dari sebuah objek, dari sebuah foto. Nah, tidak terasa sekian banyak foto-foto itu akhirnya jadilah sebuah buku. Nah, saran saya untuk foto-foto yang atau buku yang para penulis akan tulis itu disegmenkan, dikelompok-kelompokkan. Jangan sampai gabung antara foto makanan dengan foto di pantai. Kalau memang ingin membahas tentang kuliner, fokus ke buku-buku, fokus ke foto-foto tentang makanan. Yes. Oh, yes, Fokus ke foto-foto tentang kuliner. Dimanapun Anda jalan, Anda lagi mencicipi sesuatu, foto, pindahkan ke Google Doc. Jadi semua foto-foto, semua tentang makanan, kumpulkan. Berikan deskripsi. Ya kan? Nah, kemudian pelesiran ketika Anda jalan-jalan, menyangkut objek wisata, kumpulkan semua foto-foto menyangkut objek wisata, kumpulkan semua dalam satu file Google Doc. Jadi semua yang pernah Anda kunjungi kumpulkan di situ, berikan deskripsi. Jadi apa mungkin ya, tidak menutup kemungkinan apa yang ada di Facebook Anda, di Instagram Anda, itu bisa masuk ke Google Doc, ambil kembali, pindahkan, satukan menjadi buku foto. Nah, semua akan berawal dari situ. Cuman itu tadi kembali kalau untuk kaidah penulisan satu buku yang di luar buku foto ataupun dengan buku foto, jangan lupa kerangka tulisan. Sebab segala sesuatu itu harus ada kerangkanya. Ya kan? Ada bangunan pun ada kerangkanya sehingga berbentuk satu buku. Untuk contoh-contoh kerangka penulisan itu sangat banyak di Google. Bisa kita pilih model-model kerangka penulisan apa yang akan kita kembangkan untuk menjadi sebuah pembahasan dan akhirnya menjadi sebuah buku. Kak, saya mau bertanya berkaitan dengan, mungkin agak keluar sedikit dari substansi pembahasan kita, tapi saya mau melihat Erlangga lebih dekat gitu, Kak. Erlangga punya begitu banyak anak. Mungkin bisa dijelaskan, salah satu di antaranya kan tadi esensi, Kak. Kemudian di setiap segmen anak terbitan itu konsentrasinya di mana, Kak? Ya, jadi di Erlangga sekarang anak perusahaan itu boleh kata anak perusahaan karena tiap-tiap sub
Lin itu adalah perseroan tersendiri. Seperti di esensi itu lebih concern ke buku-buku non pelajaran dan tidak ada kaitannya dengan agama. Artinya dia umum. Umum. Contoh, ya, contoh buku masak memasak itu masuk ke kategori atau kelompok esensi. Kemudian buku masalah jalan-jalan itu masuk ke kelompok esensi. Panduan untuk berinternet itu masuk ke bagian esensi. Kemudian ada anak perusahaan lagi yang namanya Emir. Emir, iya. Yes, itu Emir salah satu anak perusahaan Erlangga. Nah, itu khusus membawahi buku-buku agama. Buku-buku agama. Semua mulai dari fatwa MUI, buku apapun yang menyangkut keagamaan Islam ya, agama Islam itu pasti masuknya ke esensi. Kemudian ke Eureka. Yes, kemudian masuk ke perusahaan berikutnya itu Eureka. Eureka ini satu Eureka ini satu perusahaan di dalam keluarga besar penerbit Erlangga, anak perusahaan yang berkecimpung di bidang bisnis B2B, biasanya bisnis to bisnis antar perusahaan luar. Contoh bayar pengiriman itu sudah memiliki beberapa armada. Kemudian Eureka juga punya satu marketplace sama seperti Tokopedia, sama seperti namanya Eureka, tapi dia concern ke SIPLA, sistem pengadaan untuk sekolah melalui dana BOS dan sejenisnya, transaksi, dan di bawah naungan atau di bawah kontrol Kemdikbud. Jadi saat ini sekolah-sekolah untuk transaksi dana BOS itu harus online. Jadi tidak ada bersentuhan lagi dengan marketing, dengan harapan mungkin tidak ada hal yang di luar juknis, semua terkontrol. Nah, itu namanya Eureka yang membawahi hal tersebut. Nah, kemudian ESIS sama juga terbitan Erlangga yang lebih eksekutif. Dan saat ini kita juga menerbitkan e-book seperti ini. Nah, ini nanti yang akan saya bagikan ke teman-teman ya. Ya, yang hadir hari ini. E-book ini, kenapa? Mungkin inilah salah satu hikmah dari Corona ya. Dari Corona. Karena sekarang kita PJJ, pembelajaran jarak jauh, artinya semua harus dilakukan by daring. E-book inilah yang menjembatani apa yang ada saat ini. Kondisi saat ini, semua hampir seluruh buku pelajaran yang versi cetak itu kita siapkan juga e-booknya. Contoh yang saya pegang ini, buku ekonomi kelas 3 untuk SMA dan MA. Ini satu e-book berlaku untuk 2 tahun. Ada kodenya 2 tahun. Gitu Kak ya? Yes, ada kodenya 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun teraktivasi, di sini ada kode aktivasi, langsung lock. Tidak bisa lagi digunakan. Sip. Itu kalau satu begitu kena berapaan itu Kak? Bervariasi. Ada yang sama harga buku cetaknya. Gitu ya. Sesuai dengan harga katalog antara 30, 40-an. Ada yang bahkan 100 untuk buku-buku biologi itu kan. Kita tahu biologi itu kan banyak variasi foto. Banyak variasi foto di dalamnya. Itu. Ntar dulu ada yang komplain ini nggak bisa masuk ke, katanya kok saya tidak bisa masuk ke Andi Karman. Gitu ya. Ini kalau kita sedang live ini. Andi _ Kak _ baru Karman. Yes. Atau saja profil saya. Ya, bisa ke Kak Mail. Ismail.dj. Yes. Banyak yang komplain. Ini guru semuanya. Yes. Syukur itu Kak. Jadi ya inilah Dinda, banyak hikmah dari kejadian kita yang kita alami saat ini, yang cuek terhadap IT akhirnya melek. Iya. Ini kelihatan banyak yang belum familiar dengan IG akhirnya familiar dengan IG. Jadi kondisi yang harus memaksa. Betul.
kalau sekedar anjuran, sekedar instruksi itu tidak cukup. Memang harus ada kendala, bukti kendala. Nah, corona inilah sehingga mereka tergiring untuk harus tahu tentang IT. Nah, kita kembali ke pertanyaan Pak Ali Karman tadi, bahwa kita di penerbit Erlangga itu selain versi cetak yang seperti ini, yang buku cetak, cetak, kita juga saat ini lebih concern juga ke buku digital. Nah, buku-buku digital ini kan berbatas waktu, ya kan? Sehingga ketika ada pilihannya ada 2 tahun, 3 tahun, dan 1 tahun. Makin rendah tahunnya makin murah juga harganya. Tapi pada prinsipnya saya cuma menyarankan kepada calon penulis, tidak usah takut untuk tidak terbit. Tulis saja dulu. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lihat, tulis. Buku-buku yang ada di belakang Dinda Karman itu, yang ada yang di lemari saya, itu semua berawal dari pikiran, olah rasa, sehingga berwujud seperti benda itu. Ingat, penulis bisa saja meninggal, ya kan? Tetapi karya-karyanya abadi. Tetap eksis. Yes, tetap abadi. Tetap abadi. Dan royalti pun terus mengalir. Habibur Rahman, penulis ayat-ayat cinta, ya kan? Maaf kata, ketika dia meninggal, itu royaltinya tetap mengalir ke ahli waris. Dan di perjanjian yang antara penerbit dengan penulis lakukan pada saat MOU terjadi, itu disampaikan siapa ahli waris ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itu terus mengalir, Pak. Jadi jangan dikatakan ketika penulisnya meninggal, royaltinya tutup, selesai. Padahal bukunya masih kita jual loh. Itu tidak bisa. Itu terus mengalir ke ahli waris. Akan terus mengalir ke ahli waris. Nah, ahli waris siapa lagi? Kalau misalnya maaf kata dalam tanda petik meninggal, siapa yang diwariskan lagi? Siapa yang diwariskan dari lagi? Dari bapak mungkin menulis, kemudian mewariskan ke anaknya royaltinya, anaknya mewariskan lagi ke anaknya, jadi sudah cucu. Begitu seterusnya. Karena namanya umur manusia kan dalam tanda petik betul. Tahu, ya kan? Nah, itu yang harus kita ketahui bersama, dan mungkin masih banyak yang belum paham tentang mekanisme menulis atau melakukan proses penerbitan. Jadi kata kuncinya, jangan takut menulis. Apa yang Anda lakukan di Facebook, apa yang Anda lakukan di Twitter, apa yang Anda lakukan di Instagram, itu adalah proses menulis. Tetapi proses menulis yang membahasakan atau memberikan ulasan terhadap foto yang Anda upload. Dinda Karman pernah melihat suatu ulasan di Facebook yang panjangnya minta ampun? Iya. Hasil curhat. Sering sekali. Satu akun Facebook, ketika dikumpulkan olah rasanya, kumpulkan semua itu bisa jadi satu buku loh. Bisa jadi satu buku. Saya tadi sempat diskusi dengan salah satu teman sekolah saya SMA dulu, ada Ibu Hafsa di Palopo. Kebetulan dia saat ini di rumah sakit. Rumah sakit apa yang ada di Palopo? Banyak, Kak. Ada Siti Madiang. Coba bukan ingat ya, Kak. Apa sih lagi nama rumah sakit? Kabupaten Rampuang. Kayaknya bukan deh. Dia ada rumah sakit. Palopos. Yang jelasnya dia di rumah sakit kabupaten, dia kerja itu. Oh, kalau kabupaten. Nah, saya maksudnya di ya, di Kota Palopo. Oh, di Kota Palopo sih. Terus saya menstimulan dia begini. Bu, Ibu kan seorang perawat. Kenapa Ibu tidak coba menulis, melihat lebih dekat atau mengenal lebih dekat dunia keperawatan? Palopo saja. Ini kan sama seperti ini. Mengenal Belanda lebih dekat. Lebih dekat. Jadi tebul buku. Ini hasil apa? Hasil jalan-jalan. Siapa sih yang mau baca buku ini, Pak? Adalah orang-orang yang belum pernah ke Belanda. Ya kan? Berangkat ke Belanda melalui tulisan. Nah, sama seperti yang perawat di Palopo. Apa yang menarik untuk kita angkat di Palopo? Mungkin pola pendekatan perawat di Palopo lebih familiar, lebih humanis, mungkin lebih tanggap. Nah, itulah yang harus kita ulas. Kemudian mengenal lebih dekat alat-alat kesehatan. Kan bisa satu buku.
Begitu Betul, banyak betul, betul, alat-alat betul, betul. kesehatan kita, ya kan? Mengenal Iya, lebih iya, iya. dekat rempah-rempah yang ada di Palopo. Banyak kan rempah di Palopo Oh, yang ada tidak rumah sakit yang tidak. Saferi Gading, Kak. Nah, ini nih. Ini rupanya sudah bergabung ini. Ini rekan saya ini. Aja Rumah sakit Saferi Gading. Saferi Gading ya. Yes, Oh, dia dia perawat anu. di situ. Bukan di Palopo, Kak. Mhm. Di Di Luwu mana ini? kayaknya itu. Oh, Luwu. sorry. Sorry. Iya, Kak. Sorry. Makanya pas Sorry, Ki sorry. bilang kabupaten, ndak mungkin Palopo karena Palopo kota, Kak. Iya, Ya, kotanya anu, sorry. Kak. Sip, sip, Rupanya sip, sip, sip. rupanya dia rupanya Iya, dia iya, di iya. luar Lanjut, Kak, sini. lanjut, Kak. Oh, beliau ini Nah, ya, Kak? yes. Ini Oh, akun, salam. kayaknya akun suaminya nih. Ini Oh, sip, ibu. sip, sip. Yes. Oh, iya, iya, iya. Jadi saya sering menstimulasi, tulislah. Linda, apa rempah yang ada di Kapurung yang Hmm, tidak hmm, ada di hmm. wilayah lain? Ada tuh, apa namanya Eh, tuh? eh, Yang apa sih, bulat-bulat. Bar? Anu, Kak. Bisanya lupa deh. Patikala. Ah, Patikala, itu. nah. Iya, Itu. iya, iya, iya. Iya kan? Itu salah satu Iya, rempah yang orang belum banyak iya, tahu gitu. betul, 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 betul. Itu hidupnya di mana, tumbuhnya di Hmm, mana, hmm, rasanya seperti apa, manfaatnya hmm, terhadap hmm, masakan seperti apa. Tulis, tulis. hmm, hmm. Yes, itu harus ditulis Nah, supaya orang dibantu juga tahu. Patikala. Yes, tuh sudah ditulis Hmm, Patikala. Thank you. Jadi seperti itu banyak hal. Apalagi sekali lagi saya katakan, kamera tidak seperti dulu lagi. Harus beli roll, harus cetak. Kam- Untuk kalau Kamera tidak saat terbakar, ini, Ki. yes, kamera saat Hmm, ini tidur dengan kita, tidur hmm, dengan kita. Maaf hmm, kata, jurusan biologi sambil rebahan, melihat cicak di plafon yang sementara hmm. melakukan reproduksi, Iya, tek, iya, iya, iya. ambil, Hmm, masukkan ke Google Doc, bahas proses reproduksi cicak. Jadi banyak hmm, loh objek-objek di sekitar kita yang bisa menjadi pemicu atau yang kita hmm, hmm, bahas untuk menjadi sebuah tulisan. Nah, tadi dari beliau sudah terstimulan dan rupanya ada beberapa hal yang akan dia ulas, dia angkat. Saya katakan, sisi komersial ketika menulis abaikan dulu. Jadikan hmm. itu hobi. Karena sekali lagi yang perlu kita garis bawahi, semua manusia adalah penulis. Sip, sip. Semua manusia adalah penulis. Terbukti setiap hari kita menulis WhatsApp. Setiap hari kita Hmm, berkeluh kesah di status. Setiap hari hmm, kita seolah-olah ingin menjadi pujangga, menuliskan perasaan kita dengan bahasa-bahasa tingkat tinggi yang hmm, mungkin kita buat orang susah untuk percaya, susah untuk tahu, gitu kan? hmm, Nah, hmm. why not itu dikumpulkan, diramu menjadi sebuah tulisan. Gitu. Terima Hmm. kasih Ibu Hafsah yang saat ini sudah bergabung dan banyak membantu kita aktif, Hmm. berinteraktif. Saya ingin memberikan satu hadiah untuk beliau. Wait. Hmm. Ya, teman-teman yang lain juga Satu, bisa ikut terlibat. yes, satu buku. Kalau bisa saya kirimkan saja ini yang terbitan terbaru, Mengenal Belanda Wow, Lebih wow, Dekat. wow, wow. Keren, 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 Ini keren, untuk Ibu keren. Hafsah ya. Berarti Yes, harus menghasilkan karya kalau begitu ya. harus. Harus. Ntar Sip. dulu, ini ketua IGTKI Kabupaten Maros. Jam Kak, berapa, Dendu? kita masuk sesi kedua, Kak ya. Boleh? Ini sudah Yes. 50-an, Kak. 56. Sesi kedua kita Oke, lanjut, oke, Kak. oke.